Belum ada, cuman teman-teman subscriber sebanyak RT/RW mau jemput dana, bahkan ada yang sebagian minta serok atau mengirim video-video. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang pengalaman gagal bayar pinjaman online ya. Jadi apapun pinjamannya, kalau teman-teman gagal bayar kalian bisa simak video ini ya. Karena di sini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di pinjaman online baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman ya yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber tentang gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Jadi Bang, apa yang kita harus lakukan misalkan kita gagal di pinjaman online aplikasi pinjam duit kek, EasyCash kek, Kuatas kek, Ada Kami kek, Rupiah Cepat ataupun pinjaman online ilegal ya, atau kredit pintar, pinjam yuk kek. Nah, jadi macam-macam ya pinjaman online. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang sudah gagal bayar teman-teman. Jadi apa yang harus kalian lakukan misalkan kalian gagal bayar ya? Itu pertanyaan dari teman-teman. Bang, apa resiko gagal bayar di pinjaman online? Jadi di sini saya akan menjelaskan ya, karena di sini kami banyak aplikasi-aplikasi yang tidak dibayar, ada ilegal, ada yang legal. Nah, resikonya apa sih? Seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan misalkan kalian gagal ya, gagal ataupun telat bayar ataupun mau telat bayar di pinjaman online. Yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian harus kuat. Itu yang pertama. Jadi yang paling utama itu mental teman-teman. Jadi mental ya. Karena apa saya bilang mental? Karena pinjaman online ilegal ataupun legal itu yang pertama-tama mental kalian misalkan kalian mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal maupun legal itu mental kalian yang akan diteror istilahnya di apa ya dibikin takut. Jadi mental kalian itu akan dibombardir oleh pihak pinjol misalkan kalian mau jatuh tempo ataupun yang sudah telat ya. Dengan cara-cara apa Bang? Dengan cara-cara WA, telepon ya. Dengan nomor yang beda-beda masuk ya. Bahkan satu hari misalkan kalian sudah telat satu hari aja ya. Satu hari itu bisa sampai 5 bahkan 10 nomor yang masuk ke WA kalian. Nah itulah cara-cara bombardir dari pihak pinjol misalkan kalian jatuh tempo ataupun telat satu hari dua hari ya jadi mental kalian yang akan dibombardir ya. Nah contohnya seperti saya kalau saya memang mental saya kuat ya saya nggak pernah panik teman-teman ya ya nggak pernah panik makanya mental kalian harus kuat misalkan kalian punya pinjaman online ya mental kalian harus kuat karena kalian akan diteror dengan cara-cara biasanya ya dari pihak pinjol atau sebar data. Sebenarnya itu gertakan sih, gertakan saja mengetes orang-orang yang gagal bayar dari pihak penagih. Nah, misalkan teman-teman yang panik dan takut, bahkan ada yang dapat WA kemudian diblokir, itu ketahuan kalau kalian takut. Akhirnya dari pihak pinjol mengajak temannya me-WA kalian ya atau dengan cara-cara teror dengan masuk nomor yang bisa sampai 5 bahkan 10 akhirnya kalian semakin takut akhirnya kalian berpikiran gimana ini cari pinjaman lagi tutup lubang gali lubang nggak selesai-selesai teman-teman ya jadi ini salah satu contoh aplikasi pinjam duit yang sudah lewat ya sudah lewat berapa bulan ini teman-teman. Nah, ini sudah hampir 7 bulan, tapi nyatanya sampai sekarang aman sih. Jadi aman teman-teman, aman gak ada sebar data. Karena apa? Karena mental saya kuat, ada WA kayak apapun saya balas. Saya respon, ya. Ya, meskipun saya diteror, teror dengan cara tim kolektor atau mau sebar data.
Kalau saya diancam sebar data silahkan sebar Pak, tapi saya anggap lunas, gitu aja. Atau kalian bisa balas, "Ya Pak, masih cari dana, masih nunggu gajian," atau masih ya cari dana talangan, seterusnya seperti itu aja buat alasan ya, agar data kalian tidak disebarluaskan gitu loh. Kalau sudah mental kalian sudah panik dan takut, ada WA diblokir, ada SMS nggak dibalas, ada telepon nggak diangkat, itu semakin diteror oleh pihak pinjaman online apapun sih sebenarnya ya. Jadi pinjaman online itu sebenarnya kalau dari saya sama aja sih, nggak ilegal nggak legal ya. Tergantung kalian, makanya mental kalian harus kuat, gitu aja sih. Saya bilang kuat seperti ini pinjaman online banyak teman-teman. Untuk pinjam duit barusan sudah 7 bulan gagal. Nah, di sini ada aplikasi isi cash juga. Ya, sebenarnya di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman gagal bayar pinjaman online. Karena banyak teman-teman kita yang gagal di pinjaman online itu paniknya ya ampun. Yang ditanyakan cuma DC, DC terus. Sebenarnya DC untuk pinjaman online kayak pinjam duit ini nggak ada lah. DC lapangannya nggak ada. Ya. Nah, ini isi cash aja ini teman-teman ya, 19 juta sampai sekarang nggak ada yang DC datang ke rumah. Tapi resikonya gagal di pinjaman online itu memang biasa. Kalau kalian sudah dapat WA tim kolektor mau datang ke rumah, ke tempat kerja, ya, ke rumah melalui RT RW itu sudah biasa. Itu sudah dari dulu. Itu hanya gertakan saja. Makanya mental kalian harus kuat, gitu loh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini berapa sih? Keterlambatan ini sudah 7 bulan ya, 7 bulan, 6 bulan ya, 7 bulan ya berjalan ya, hampir 7 bulan teman-teman. Tapi nyatanya sampai sekarang aman, nggak ada DC, nggak ada sebar data, cuman WA seperti biasa. Kalau kita telat 1 hari bahkan 1 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu masih apa ya? Masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon kayak gitu. Respon aja dengan baik. Kalau sudah lewat hampir 2 bulan, bahkan 1 bulan lebih itu sudah apa ya? Sudah jarang ya. Sudah jarang mau WA menelpon. Jadi resikonya seperti itu aja teman-teman. Risikonya itu cuma diteror itu aja sih. Ya kalian bisa lihat di video-video saya karena saya selalu berbagi loh teman-teman. Karena banyak teman-teman kita yang gagal itu paniknya ya ampun. Itu barusan isi cash ya. Nah, kemudian di sini saya buka lagi aplikasi Watas ya. Barusan barusan 2 aplikasi itu teman-teman itu nggak ada DC lapangannya. Karena pengalaman saya nggak didatangi DC. Misalkan didatangi DC tetap saya infokan buat teman-teman subscriber ya. Karena pertanyaan dari teman-teman itu yang ditanyakan DC terus ya. Sebenarnya kalau memang ada DC itu sebenarnya orang loh teman-teman, orang orang biasa cuman ke rumah gitu aja, orangnya sopan, nggak mungkin marah-marah ya. Kalau DC marah-marah ke rumah kalian ya tinggal kalian usir aja, ngapain ya, itu rumah kalian. Misalkan marah-marah atau gimana usir aja ya. Sepengalaman saya kalau DC itu sopan ya, sopan banget karena itu mau masuk ke rumah orang nggak mungkin marah-marah. Kalau marah-marah kalian tinggal videokan aja ya, laporkan atau kalian teriakin apa kayak gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ini aplikasi Watas yang sudah gagal bayar. Saya menganggap sudah gagal bayar, bukan telat bayar, ini gagal ini karena keterlambatan sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Nah, untuk aplikasi Watas ini Bang, apakah ada DC lapangannya untuk daerah Jakarta? Itu yang sering ditanyakan. Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak ada DC-nya teman-teman. Nggak ada DC lapangannya ya. Karena apa saya bilang seperti ini? Sejauh ini, ya pengalaman saya sendiri ini masih belum didatangi. Kemudian dari teman-teman subscriber yang sering bertanya atau sharing sama saya, yang sudah gabung di saya itu kebanyakan bertanya-tanya, bukan didatangi. Bang, saya sudah didatangi DC Watas, enggak ada, cuman bertanya aja. Bahkan ada yang telat sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu cuman bertanya. Nah, artinya itu enggak ada DC-nya, DC lapangannya teman-teman. Misalkan teman-teman ya kayak kredit pintar ada sebagian. Bang, saya sudah didatangi barusan datang. Banyak yang menginfokan ke saya atau sharing sama saya. Apa benar DC kredit pintar bisa sampai
3 kali atau 4 kali Bang. Nah seperti itu baru didatangi. Kalau UATAS ini sejauh ini masih belum ada, cuman teman-teman subscriber sebanyak yang sharing sama saya bahkan sampai ratusan ya, itu cuman bertanya aja, nggak ada ya, nggak ada yang didatangi teman-teman. Jadi aman untuk aplikasi UATAS ya, sejauh ini. Oke, kemudian di sini ada lagi teman-teman ya. Ini aplikasi Ada Kami. Cuman risikonya teman-teman, risiko gagal bayar itu apa ya? Cuman diteror aja sih. Teror itu aja sih. Makanya kalian kuatin mental ya. Berani membalas WA ya. Berani merespon ya. Memang kalau kalian di WA atau ditagih oleh pihak pinjol, memang kalau kita respon biasanya dari pihak pinjol itu tidak mau tahu sih alasan apapun. Tapi setidaknya kalian harus respon lah ya. Biar apa? Biar data kalian aman. Misalkan tidak menghubungi di luar kondar ataupun menghubungi apa ya, kontak-kontak kalian seperti itu. Tapi misalkan teman-teman bisa terjadi nih teman-teman ya. Ada yang teman-teman yang gagal bayar kemudian nggak pernah respon. Nah, itu banyak teman-teman yang apa ya, dihubungi di luar kondar. Bahkan ada yang sebagian disebar data ke sosial media Facebook ya, ke kontak-kontaknya meskipun yang legal. Makanya saya sering bilang respon aja, cuman balas WA sih. Apa yang kalian takutkan ya? Itu aja risikonya. Mental harus kuat ya. Oke, kemudian di sini ada aplikasi Ada Kami teman-teman ya. Nah, ini aplikasi Ada Kami teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini pas teman-teman ya, pas 7 bulan kalau nggak salah ya. 6 bulan atau 7 bulan, 7 bulan ya kalau nggak salah ini. 7 bulan ini keterlambatan. Sejauh ini masih belum ada deh yang datang ke rumah. Tapi dari kemarin-kemarin waktu telat 3 minggu, 4 minggu memang ada si WA bahwasanya tim kolektor mau datang ke rumah. Ya, melalui RT RW mau jemput dana, bahkan ada yang sebagian minta serok atau mengirim video-video atau foto yang ada di jalan atau di rumah orang kayak gitu, itu hanya gertakan saja. Ya, saya sering bilang kalau memang ada DC datang ke rumah itu tidak akan seperti itu, minta Sherlock ya, posisi di mana, enggak, langsung aja menuju ke rumah kalian karena data kalian sudah lengkap di mereka. Enggak mungkin, itu hanya gertakan biar teman-teman itu mencari dana ya. Kalau teman-teman mentalnya nggak kuat, pusing, waduh gimana ini, bener nggak bang ini mau DC-nya mau datang, ini bener nggak bang DC mau ke rumah ini, bener nggak? Itu aja sih, WA WA aja, nggak bakalan. Ya, jadi DC kalau memang ada DC-nya itu tidak bakalan WA WA yang menakutkan buat apa ya, buat nasabahnya. Posisi di mana? Sekarang kami ini orang 4 kalau nggak salah langsung menuju ke rumah melalui RT RW, enggak, itu hanya keretakan ya. Ya, jadi ini untuk aplikasi Ada Kami aman, nggak ada DC-nya. Tapi resiko terberat itu kalau kalian gagal di pinjaman online legal, sepengalaman saya itu BI checking lah teman-teman, atau backlist, itu aja sih. Tapi kalau untuk DC lapangan masih belum ada. Misalkan ada, tetap saya infokan buat teman-teman ya. Makanya buat teman-teman yang menemukan channel ini, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, khususnya yang terjerat pinjaman online ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.